Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guna mencapai mardhatillah, marilah kita berupaya bersama-sama meningkatkan prestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan sekaligus berupaya meninggalkan segenap larangan-larangannya. Demikian juga segenap puji syukur kita memanjatkan kehadiratnya atas berkat, rahmat, hidayah, serta inayahnya. Kita masih memenuhi panggilan untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan sebuah cerita yang dapat kita ambil sebagai sebuah pelajaran dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan topik atau judul "Apa yang engkau inginkan anakku?". Hal ini kami kutip dari sebuah buku yang disusun oleh Ustadz Nur Khalis Huda dengan judul "Jangan Tinggalkan Aku Sendiri", dengan maksud bahwa kita selalu bersama dengan Allah. Kisahnya adalah ada anak yang baru berusia 8 tahun, namanya Aisyah, berada di kota Medan, sudah menanggung beban amat berat karena ayahnya yang bernama Imam Nawawi yang sudah berusia 56 tahun sedang sakit. Sedang ibunya yang bernama Sugiyarti karena faktor ekonomi sudah berpisah dengan ayahnya sejak Aisyah masih usia 1 tahun, dan ibunya pergi entah kemana. Aisyah hidup hanya berdua dengan ayahnya. Awalnya ayahnya dulu bekerja sebagai supir mobil box. Ordernya makin hari makin sepi. Kemudian sejak 2 tahun lalu ayahnya sakit, tidak bisa lagi bekerja. Uang tabungan habis untuk berobat. Maka ayahnya yang bernama Nawawi yang sakit itu menjadilah pengangguran sekaligus tanpa uang tabungan. Makin hari sakit ayahnya makin parah. Akhirnya tidak bisa dengan hanya tiduran saja. Sialnya lagi, pemilik kontrakan terus menagih sewa rumah. Karena tidak mampu membayar, maka Nawawi ayahnya dan Aisyah harus keluar dari rumah itu. Dan kemana harus pergi? Tidak tahu. Tidak ada rumah yang bisa dijadikan jujukannya. Maka Aisyah dan ayahnya menjadi nomaden, orang yang berpindah-pindah, tidak punya tempat tinggal. Sebelum sakit, Nawawi atau ayahnya punya sepeda becak, maka di atas sepeda becaknya mereka harus berdua tinggal. Di becak itu dibawa semua pakaian, termasuk selimutnya, bahkan termasuk peralatan panci dan ember. Setiap pagi Aisyah yang baru berusia 8 tahun
harus mengayuh becaknya itu dan tanpa tujuan. Aisyah, ayahnya, tergeletak tidak berdaya di becak itu. Orang-orang yang melintas di jalan dan melihat pemandangan itu merasa kasihan, lalu memberikan bantuan sekedarnya. Dari bantuan orang-orang yang lewat itu, Aisyah dan ayahnya menyambung hidup. Setiap pagi Aisyah membersihkan tubuh ayahnya, termasuk membersihkan kotorannya. Demikian juga sore hari, tubuh ayahnya dibersihkan lagi supaya kelihatan segar dan tidak panas, kata Aisyah. Hebatnya, Aisyah sama sekali tidak tampak mengeluh. Air untuk membersihkan tubuh Aisyah itu dimintakan dari masjid raya di kawasan Singamangaraja, Medan. Dia sering parkir becaknya di trotoar dekat masjid itu. Dan banyak jamaah yang memberikan bantuan. Jika malam hari mereka berdua tidur di tempat yang tidak tentu, namun tetap di becaknya. Kadang parkir di trotoar depan toko atau perkantoran yang sudah tutup, atau di depan rumah penduduk. Dari trotoar ke trotoar itulah Aisyah dan ayahnya menjalani kehidupannya. Dalam ketabahan yang luar biasa itulah Allah tidak membiarkan hambanya menderita sendirian dan berkepanjangan. PLT Wali Kota Medan, Zulmi Eldin, mendengar berita itu, lalu segera mengecek ke lapangan. Ternyata benar. Eldin, Bapak Wali Kota itu, segera pula mengulurkan pertolongan. Sejak Maret 2014, Nawawi sang ayah dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan bahwa Nawawi sakit paru-paru cukup parah. Setelah mendapatkan perawatan intensif, beberapa waktu kemudian mulailah ada kemajuan. Nawawi sudah bisa duduk. Sementara itu, Aisyah sudah masuk sekolah lagi. Dahulu sudah pernah bersekolah, namun hanya sampai kelas 1. Aisyah berhenti sekolah karena harus merawat ayahnya. Pak Eldin, Wali Kota Medan, memasukkan ke sekolah yang dekat dengan rumah sakit. Dengan demikian, Aisyah tetap bisa menjaga ayahnya setelah sekolah. Biaya perawatan Nawawi maupun biaya pendidikan Aisyah sepenuhnya ditanggung pemerintah. Pak Eldin selaku wali kota memberikan buku, pakaian seragam dan keperluan sekolah lainnya kepada Aisyah. Wali kota itu juga akan menyiapkan tempat tinggal di rusun dan berpikir memberi lapangan kerja yang cocok untuk Nawawi. Mungkin memberikan modal untuk berjualan atau bentuk lainnya. Dengan cara itu diharapkan Nawawi bisa mandiri, hidup tidak lagi tergantung kepada orang lain. Sedang pendidikan Aisyah paling tidak harus sampai SMA. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Beberapa hari setelah Aisyah bersekolah dan bapaknya sudah mendapatkan perawatan yang memadai, Aisyah ditanya wartawan televisi, apakah sekarang yang menjadikan keinginannya? Jawaban Aisyah di luar dugaan. Bukan ingin baju, ingin tas, sepatu, ataupun materi lainnya. Dia mengatakan, saya ingin bapak dan ibu saya berkumpul kembali. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Namun nampaknya keinginan Aisyah tidak mungkin terlaksana. Ibunya telah menikah dengan laki-laki lain. Dari pernikahan itu, ibunya juga punya anak. Kabarnya, ibunya pernah menjenguk Aisyah setelah anak itu menjadi berita. Meskipun hanya sebentar, namun hal itu bagi Aisyah sudah mengobati kerinduannya. Aisyah tidak merengek-rengek, minta ibunya menemani Aisyah lebih lama lagi. Aisyah seperti memahami kondisinya sekarang.
Dia mampu bersikap dan berpikir realitas. Ini diambil dari sumber detik.com, berita1.com, mereka.com, kompas.com, dan sumber lainnya. Dalam berita yang menjadikan rujukan ini, ada foto Aisyah ketika merawat ayahnya di becak, dan setelah di rumah sakit itu. Dengan pertolongan Allah, Aisyah tidak tertular penyakit paru-paru ayahnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kisah perjalanan hidup Aisyah ini memberikan banyak pelajaran. Yang pertama, kebutuhan anak bukan mengejar materi. Memang kebutuhan dasarnya harus tercukupi, tetapi kebutuhan utama adalah kasih sayang dari orang tua. Lihatlah Aisyah, bertahun-tahun dia hidup dikencet kemiskinan dan penderitaan. Namun ketika ditanya apa yang menjadi keinginannya, bukan materi, tetapi untuknya kembali keluarga yang bersama dengan kasih sayang, sehingga dia dapat menerima kasih sayang utuh dari ayah dan bundanya. Namun alangkah banyak orang-orang tua yang mengabaikan ini. Mereka mengejar harta dengan dalih demi kebahagiaan anak-anaknya, tetapi melupakan memberi perhatian dan kasih sayang. Ternyata kasih sayang itu tidak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun. Kita orang-orang dewasa sering lupa bahwa ketika Allah memberi kepada kita putra, sesungguhnya itu amanah yang luar biasa. Maka amanat itu harus disyukuri dengan cara luar biasa pula. Dirawat juga dengan luar biasa, dijaga dengan luar biasa juga. Namun mengapa suami istri, orang tua anak mudah bercerai? Ego telah menghilangkan suara hati. Setiap perceraian akan selalu membawa luka. Luka kepada suami, luka kepada istri, dan luka yang paling dalam adalah kepada anak-anaknya. Namun karena dia kuasai rasa ego, semuanya terabaikan. Perceraian terus berlangsung dan korban terus berjatuhan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, dari manakah jiwa demikian kokoh dan kuat yang dimiliki Aisyah? Dia tidak pernah mengeluh, menanggung beban berat jauh melampaui usianya. Dia rela kehilangan masa kanak-kanaknya dan mengesampingkan kesempatan sekolah demi merawat ayahnya. Dari manakah itu semua? Jika itu hasil didikan Nawawi ayahnya, oh alangkah hebat yang miskin dan sakit-sakitan itu. Jika tidak dari Nawawi atau ayahnya, maka itu sepenuhnya ada campur tangan Allah. Dia Allah tidak akan membiarkan kedua hambanya terkapar tidak berdaya. Allah tidak memberi beban yang di luar kemampuan hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan jiwa Aisyah di atas rata-rata anak-anak seusianya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Adapun pelajaran yang ketiga adalah juga kesediaannya mengabdi dan berbakti kepada ayahnya. Anak berusia 8 tahun itu harus mencarikan makan minum, merawat, membersihkan tubuh ayahnya, bahkan membersihkan kotorannya. Maka Allah mengubah anak itu menjadi malaikat kecil untuk menolong ayahnya. Boleh jadi itu balasan atas amal baiknya Nawawi yang dulu pernah melakukannya. Boleh jadi sepenuhnya karena kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Yang pasti Allah tidak pernah membiarkan hambanya menanggung derita sendirian. Di sanalah selalu ada Allah yang menyertai kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4 disebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Demikianlah para jamaah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadikan manfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.